Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Arman, seorang polisi dari Satuan Patroli Perbatasan, ditugaskan untuk melakukan penyelidikan di wilayah terpencil Kalimantan. Tugasnya sederhana, mengamankan jalur perbatasan dan memastikan tidak ada aktivitas ilegal yang terjadi di daerah tersebut. Bersama tim kecilnya, ia berangkat dengan peralatan yang cukup lengkap, termasuk peta, kompas, dan radio komunikasi. Namun, hutan Kalimantan bukanlah tempat yang bisa dianggap remeh. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, membentuk kanopi yang menutupi langit. Cahaya matahari hanya menyelinap melalui celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan yang terus bergerak. Udara lembab dan penuh dengan aroma tanah basah serta dedaunan yang membusuk. Suara serangga dan burung hutan terus bergema, menciptakan simfoni alami yang terdengar asing bagi telinganya. Pada awalnya, perjalanan berjalan sesuai rencana. Mereka mengikuti jalur yang telah ditandai oleh tim patroli sebelumnya. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin sulit medan yang harus mereka lalui. Tanah berlumpur, akar pohon yang menjalar, dan semak-semak berduri memperlambat langkah mereka. Di hari ketiga perjalanan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cuaca yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah drastis. Awan hitam menggantung rendah, dan angin kencang mulai bertiup di antara pepohonan. Dalam hitungan menit, hujan deras turun, mengguyur mereka tanpa ampun. Radio komunikasi mereka mulai mengalami gangguan, sementara peta yang mereka bawa perlahan menjadi tidak terbaca karena basah kuyup. Di tengah kekacauan itu, Arman terpisah dari timnya. Dalam usahanya mencari tempat berteduh, ia tergelincir di lereng yang licin. Tubuhnya meluncur turun, melewati tanah yang basah dan akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Ia berusaha mencengkeram sesuatu untuk menghentikan laju tubuhnya, tetapi semuanya terjadi begitu cepat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tubuhnya akhirnya terhenti ketika ia menabrak batang pohon besar. Rasa sakit menjalar di punggungnya, tetapi ia bersyukur masih bisa bergerak. Napasnya tersengal, dan tubuhnya dipenuhi lumpur serta goresan dari semak-semak berduri. Ketika ia mencoba bangkit, ia menyadari bahwa ia telah tersesat. Tidak ada tanda-tanda timnya di sekitarnya. Hutan di sekelilingnya terasa lebih gelap dan sunyi, seolah-olah ia telah masuk ke dalam bagian yang belum pernah dijamah manusia. Arman mengeluarkan kompasnya, tetapi jarumnya berputar tidak menentu. Ia mencoba menyalakan radionya, tetapi hanya suara statis yang terdengar. Tidak ada jalan lain, ia harus mencari jalannya sendiri. Dengan tenaga yang tersisa, ia mulai berjalan, mencoba mengikuti nalurinya. Namun, semakin lama ia melangkah, semakin aneh suasana hutan ini terasa. Pohon-pohon di sini lebih besar dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa di antaranya memiliki akar yang mencuat dari tanah seperti tentakel raksasa. Udara terasa lebih berat, dan suara binatang yang sebelumnya ramai kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Arman terus berjalan, melewati sungai kecil, menyeberangi jembatan alami dari akar pohon, dan sesekali berhenti untuk mendengarkan suara di sekitarnya. Hanya desiran angin yang terdengar, tetapi ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Setelah berjalan berjam-jam tanpa arah yang jelas, ia mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Perutnya kosong, tubuhnya lemas, dan rasa kantuk mulai menyerangnya. Ia tahu bahwa jika ia terus berjalan tanpa istirahat, ia bisa pingsan di tengah hutan ini. Di tengah keputusasaan, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya redup berkilauan di antara pepohonan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berjalan menuju sumber cahaya itu, berharap menemukan tempat berlindung. Saat ia semakin mendekat, cahaya itu semakin jelas. Dan di balik pepohonan yang lebat, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya, sebuah pemukiman kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Tanpa mengetahui apa yang menantinya, Arman melangkah masuk, tanpa sadar bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Arman berdiri terpaku di tepi desa tersembunyi itu. Napasnya tersengal setelah berjam-jam berjalan tanpa henti, tetapi rasa lelahnya seolah terlupakan oleh pemandangan di hadapannya. Di tengah belantara Kalimantan yang liar, di tempat yang seharusnya tidak mungkin dihuni manusia, berdiri sebuah desa yang begitu indah dan misterius.
Rumah-rumah kayu berjajar rapi, dibangun dengan arsitektur tradisional yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Atap-atapnya terbuat dari anyaman daun rumbia, dinding-dindingnya dari kayu yang dipahat dengan ukiran rumit. Di tengah desa, terdapat sebuah alun-alun kecil dengan sebuah mata air jernih yang memantulkan cahaya bulan. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah desa itu sendiri, melainkan para penghuninya. Di sepanjang jalan setapak desa, para wanita berdiri. Berjajar menatap Arman dengan ekspresi campuran antara keheranan dan antusiasme. Tidak ada satupun pria di antara mereka. Setiap wanita yang ia lihat memiliki kecantikan yang luar biasa, kulit eksotis yang bercahaya, rambut panjang yang tergerai lembut, dan mata tajam yang seolah dapat menembus pikirannya. Arman mencoba mencerna situasi ini. Bagaimana mungkin ada desa yang dihuni hanya oleh wanita di tengah hutan yang belum dipetakan ini? Mengapa mereka tidak tampak terkejut atau takut melihat orang luar seperti dirinya? Lalu, perlahan-lahan mereka mulai bergerak mendekatinya. Beberapa wanita yang lebih muda berbisik satu sama lain sambil tersenyum kecil, sementara yang lebih dewasa mengamati Arman dengan sorot mata penuh arti. Ia bisa merasakan atmosfer yang aneh, namun menggoda dari tatapan mereka. Arman ingin bertanya, tetapi ia tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Tenggorokannya kering, dan rasa lelah masih menggerogoti tubuhnya. Salah satu wanita tertua di desa itu, yang tampak seperti pemimpin, memberi isyarat kepadanya untuk mengikuti. Tanpa banyak pilihan, Arman menurut. Ia berjalan melewati jalan desa yang diterangi obor-obor kecil, merasakan setiap tatapan yang mengikutinya. Mereka membawanya ke sebuah rumah besar di tengah desa, yang tampaknya menjadi tempat tinggal utama. Di dalam, suasana terasa lebih hangat. Dinding rumah itu dihiasi kain-kain berwarna emas dan merah, dengan ornamen-ornamen yang tampak kuno tetapi indah. Di sudut ruangan, ada sebuah meja kayu panjang dengan makanan yang masih mengepul, buah-buahan, tropis, daging panggang, dan sup beraroma rempah yang menggugah selera. Arman tidak bisa menahan lapar lagi. Setelah mendapatkan isyarat dari wanita yang membawanya ke dalam, ia segera duduk dan mulai makan. Setiap suapan makanan itu seolah mengisi kembali energinya yang terkuras. Saat ia makan, para wanita itu berdiri di sekelilingnya, mengamatinya dengan penuh perhatian. Tidak ada yang berbicara, tetapi ekspresi mereka seolah mengatakan bahwa mereka telah menunggu kehadirannya sejak lama. Ketika akhirnya perutnya kenyang, rasa kantuk segera menyerangnya. Wanita-wanita itu membawanya ke sebuah kamar beralaskan, tikar anyaman yang empuk. Tanpa berpikir panjang, Arman membaringkan tubuhnya, dan sebelum ia menyadarinya, matanya sudah tertutup, tenggelam dalam tidur yang sangat dalam. Namun, ia tidak tahu bahwa ketika ia tertidur, para wanita itu berkumpul di luar, berdiskusi dengan suara pelan. Mereka telah lama menunggu seorang pria seperti Arman datang ke desa mereka. Dan kini, setelah bertahun-tahun, harapan mereka akhirnya menjadi kenyataan. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang menggantung di langit Kalimantan, sebuah takdir mulai terjalin, sebuah rahasia kuno yang akan segera terungkap kepada Arman tanpa ia sadari. Arman terbangun dalam keadaan linglung. Udara pagi yang sejuk menyelimutinya, sementara suara kicauan burung dan gemericik air dari mata air desa memenuhi telinganya. Butuh beberapa detik baginya untuk mengingat kembali kejadian semalam, perjalanannya yang melelahkan, pertemuannya dengan para wanita misterius, dan sambutan hangat yang mereka berikan kepadanya. Saat ia membuka mata sepenuhnya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Ia tidak sendirian di dalam ruangan. Beberapa wanita duduk di sudut ruangan dan memperhatikannya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Mereka tampaknya telah menunggu dirinya bangun, seolah-olah kehadirannya di desa ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Arman bangkit perlahan, merasakan tubuhnya yang kini jauh lebih segar setelah tidur panjang. Ia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa ia berada di desa ini? Mengapa tidak ada pria sama sekali di antara mereka? Keluar dari kamar, ia mendapati suasana desa yang begitu tenang dan damai. Para wanita tampak menjalankan aktivitas mereka seperti biasa, beberapa sedang menenun kain, yang lain mengolah hasil panen, sementara sebagian lagi tampak sedang menyiapkan makanan. Namun, satu hal yang pasti, setiap kali Arman melangkah, semua mata tertuju padanya.
Ia melanjutkan langkahnya menuju alun-alun desa, di mana sebuah mata air jernih mengalir. Air itu tampak begitu bersih dan murni, memantulkan cahaya matahari pagi dengan keindahan yang hampir magis. Ia mendekat, mencelupkan tangannya, dan segera merasakan sensasi dingin yang menyegarkan menjalar di kulitnya. Saat ia tengah menikmati kesegaran air itu, seorang wanita yang tampaknya lebih tua dari yang lain mendekatinya. Ia memiliki wajah yang penuh kebijaksanaan, dengan garis-garis halus di sekitar matanya yang menunjukkan pengalaman hidup yang panjang. Dengan gerakan lembut, wanita itu menunjuk ke sebuah batu datar di dekat mata air, memberi isyarat agar Arman duduk. Arman menurut dan wanita itu mulai berbicara dalam bahasa yang terdengar kuno, tetapi entah bagaimana ia bisa memahami sebagian maknanya. Dengan menggunakan bahasa tubuh dan beberapa kata yang familiar, ia mulai menjelaskan sesuatu yang mengejutkan. Desa ini bukanlah desa biasa. Ini adalah sebuah tempat yang telah tersembunyi dari dunia luar selama ratusan tahun. Para wanita di sini adalah keturunan dari garis keturunan kuno yang hampir punah, dan selama beberapa generasi terakhir, mereka telah kehilangan semua pria di desa ini karena penyakit dan peperangan yang terjadi berabad-abad lalu. Tanpa pria, mereka hanya bisa bertahan melalui metode turun-temurun yang mereka yakini sebagai berkah dari leluhur mereka. Namun, semakin lama, jumlah mereka semakin menurun. Mereka telah lama menunggu seorang pria yang bisa datang dan membawa harapan baru bagi desa ini. Dan kini, Arman telah datang. Penjelasan itu membuatnya terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menemukan dirinya dalam situasi seperti ini. Sebagai satu-satunya pria di desa yang dihuni oleh 30 wanita cantik yang semuanya tampak memandangnya dengan harapan tersembunyi di balik mata mereka, Arman merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dirinya kini adalah pusat perhatian seluruh desa. Dan tanpa ia sadari, takdir telah menuntunnya ke sini, ke tempat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Arman masih duduk di atas batu datar di tepi mata air, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia dengar. Angin pagi yang sejuk berhembus lembut membuat permukaan air beriak pelan. Namun dalam dirinya, badai pikiran berkecamuk. Ia seorang polisi pria modern yang terbiasa dengan logika dan hukum. Namun kini, ia terjebak dalam situasi yang seolah berasal dari legenda kuno. Sebuah desa tersembunyi di hutan Kalimantan, dihuni oleh 30 wanita cantik tanpa kehadiran satupun pria selama bertahun-tahun. Dan kini, mereka menganggapnya sebagai harapan terakhir untuk melanjutkan keturunan mereka. Arman mengalihkan pandangannya ke wanita tua yang tadi berbicara dengannya. Wajahnya tetap tenang, seolah telah memahami kegelisahan yang melintas dalam pikiran Arman. Wanita itu perlahan berdiri, memberi isyarat padanya untuk mengikutinya. Dengan langkah ragu, Arman bangkit dan berjalan di belakangnya, melewati jalan setapak desa yang dikelilingi rumah-rumah kayu. Mata para wanita yang sedang beraktivitas di sekitar desa sesekali melirik ke arahnya, namun tidak ada satupun yang berbicara. Mereka hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu, seolah mencoba memahami pria yang kini telah memasuki dunia mereka. Wanita tua itu membawanya ke sebuah bangunan yang lebih besar dibandingkan rumah-rumah lain di desa. Dari luar, bangunan itu tampak seperti balai utama atau rumah pertemuan. Saat mereka masuk, Arman melihat berbagai benda kuno yang menghiasi ruangan, lukisan-lukisan kayu, dengan pola yang tampak memiliki makna tertentu, guci-guci besar, serta ukiran-ukiran di dinding yang menggambarkan sosok pria yang dikelilingi oleh wanita. Di tengah ruangan ada sebuah altar kecil dengan semangkuk air yang memancarkan cahaya keperakan. Arman tidak tahu apakah itu hanya pantulan cahaya matahari, atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar air biasa. Wanita tua itu mulai berbicara lagi, kali ini suaranya lebih pelan, seolah sedang mengungkapkan sesuatu yang sangat penting. Ia menunjuk ke salah satu ukiran di dinding, di mana terlihat sosok pria berdiri dengan gagah di tengah lingkaran wanita. Wajah pria itu tidak terlalu jelas, tetapi ada aura kebesaran yang terpancar dari posturnya. Arman mengamati ukiran itu dengan seksama, lalu perlahan ia mulai memahami. Ukiran itu bukan sekadar hiasan, melainkan kisah dari masa lalu desa ini. Leluhur mereka dahulu adalah pria tangguh yang datang ke desa dan menjadi bagian dari mereka.
Ia membawa kehidupan baru bagi para wanita di sini, memastikan kelangsungan garis keturunan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, keturunan pria semakin berkurang, hingga akhirnya desa ini hanya dihuni oleh wanita saja. Sekarang, mereka percaya bahwa Arman adalah pria yang dikirimkan oleh takdir untuk mengembalikan keseimbangan desa mereka. Arman menarik napas dalam. Ia bukanlah orang yang mudah percaya pada takhayul atau mitos, tetapi apa yang ia alami di sini terlalu nyata untuk diabaikan. Ia bukan hanya tersesat di hutan, ia telah menemukan sebuah tempat yang bahkan peta modern pun tidak pernah mencatat keberadaannya. Wanita tua itu menatapnya dengan sabar, menunggu reaksinya. Ia tahu bahwa Arman membutuhkan waktu untuk memahami semuanya. Namun, sebelum ia bisa mengutarakan pikirannya, seorang wanita lain tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Ia lebih muda, mungkin sekitar 25 tahun, dengan rambut panjang yang terurai indah dan mata coklat yang tajam. Ia berbicara cepat dalam bahasa yang sama dengan wanita tua tadi. Suaranya terdengar bersemangat namun sedikit cemas. Wanita tua itu mengangguk, lalu menoleh kembali ke Arman. Tanpa banyak penjelasan, ia memberi isyarat agar Arman mengikutinya sekali lagi. Mereka berjalan melewati desa, kali ini menuju sebuah bagian yang lebih terpencil di dekat hutan. Di sana, Arman melihat sesuatu yang membuatnya semakin bingung. Sekelompok wanita berdiri mengelilingi sesuatu, sebuah batu besar yang tampaknya memiliki ukiran serupa dengan yang ada di balai tadi. Namun yang lebih menarik adalah fakta bahwa mereka semua tampak bersemangat, hampir seperti sedang menantikan sesuatu. Ketika Arman mendekat, mereka perlahan-lahan membuka jalan, memberi ruang baginya untuk melihat lebih jelas. Di atas batu itu, ada sebuah ukiran baru yang tampaknya belum lama dibuat. Ukiran itu menggambarkan seorang pria dengan postur tegap, berdiri di tengah lingkaran wanita, mirip dengan yang ada di balai pertemuan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ukiran wajah pria itu menyerupai dirinya. Arman merasakan bulu kuduknya meremang. Bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui tentang dirinya sebelum ia tiba di sini? Ataukah ini memang sudah ditentukan sejak lama? Dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab, Arman hanya bisa berdiri diam, sementara para wanita di sekelilingnya menatapnya penuh harap. Takdir telah membawanya ke sini, dan sekarang ia harus memilih jalan yang akan ia tempuh. Arman berdiri terpaku di depan batu besar itu, napasnya sedikit memburu. Ukiran wajahnya yang terukir di sana seakan menatap balik ke arahnya, mengukuhkan keyakinan bahwa keberadaannya di desa ini bukan sekadar kebetulan. Di sekelilingnya, para wanita yang menghuni desa itu menatapnya dengan penuh harapan, seolah ia adalah jawaban dari doa yang telah mereka panjatkan selama bertahun-tahun. Sebuah getaran aneh merayap di dadanya. Sebagai seorang polisi, ia telah menghadapi berbagai situasi tak terduga dalam hidupnya, dari perburuan kriminal hingga menghadapi bahaya di lapangan. Tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan apa yang ia alami sekarang. Wanita tua yang selama ini menjadi pemandunya melangkah mendekat. Ia berbicara dengan lembut, suaranya mengalun seperti nyanyian yang menyentuh jiwa. Kali ini, Arman bisa lebih memahami maksudnya. Ia adalah bagian dari takdir desa ini. Ia adalah lelaki yang telah lama ditunggu untuk membawa kehidupan baru bagi mereka. Arman mengalihkan pandangannya ke para wanita di sekitarnya. Mereka semua cantik, dengan kecantikan alami yang tidak ternodai oleh polusi dunia luar. Mata mereka memancarkan harapan, bibir mereka mengukir senyum yang lembut namun mengandung keteguhan. Mereka bukanlah wanita lemah yang membutuhkan perlindungan, tetapi wanita kuat yang telah bertahan selama bertahun-tahun menjaga desa ini tetap hidup meskipun tanpa kehadiran seorang pria. Namun, tanpa garis keturunan yang berlanjut, desa ini perlahan akan punah, dan mereka percaya bahwa Arman adalah jawaban atas masalah itu. Arman menelan ludah. Pikiran logisnya masih berusaha mencari jalan keluar dari situasi ini, tetapi di lubuk hatinya ia tahu bahwa ia tidak mungkin berpaling. Ior adalah satu-satunya pria di desa ini. Ia adalah harapan mereka. Malam pun tiba. Langit Kalimantan yang gelap dipenuhi bintang-bintang yang bersinar terang. Udara malam terasa sejuk, diiringi suara serangga hutan yang bernyanyi tanpa henti. Desa ini diterangi oleh obor-obor yang dipasang di sepanjang jalannya, menciptakan suasana mistis yang membuat jantung Arman berdetak lebih cepat. Ia dibawa ke sebuah rumah yang lebih besar dari yang lainnya. Di dalamnya, para wanita telah berkumpul, menunggunya.
Senyum mereka penuh kelembutan, tidak ada paksaan, tidak ada rasa takut. Mereka menyambutnya dengan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan malam itu, sesuatu yang telah lama diramalkan pun terjadi. Hari demi hari berlalu, dan Arman mulai memahami betapa uniknya kehidupan di desa ini. Para wanita di sana adalah pekerja keras, cerdas, dan mandiri. Mereka mengolah hasil bumi sendiri, membangun rumah mereka sendiri, bahkan memiliki sistem pertanian dan pengobatan yang jauh lebih maju daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun tanpa bantuan dunia luar, dan Arman mulai menyadari bahwa peradaban mereka jauh lebih maju dalam beberapa hal dibandingkan dengan dunia modern. Namun, seiring waktu berjalan, ia juga mulai merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Ia bukan lagi seorang polisi yang tersesat di hutan Kalimantan. Ia kini adalah bagian dari desa ini. Bulan demi bulan berlalu, dan desa itu mulai berkembang dengan cara yang tak pernah terjadi sebelumnya. Para wanita yang selama ini hidup tanpa seorang pria kini mulai merasakan perubahan dalam hidup mereka. Kehadiran Arman membawa kehidupan baru secara harfiah. Mereka mengandung. Mereka tersenyum dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan, merasakan keajaiban yang telah lama hilang dari desa ini. Dan Arman, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa menemukan tempat di mana ia benar-benar dibutuhkan. Tahun-tahun berlalu, dan desa yang dahulu terancam punah kini berkembang pesat. Anak-anak lahir tumbuh kuat dan sehat. Para wanita tidak lagi merasa kehilangan, karena kini mereka memiliki generasi baru yang akan melanjutkan kehidupan desa mereka. Dan di tengah semua itu, Arman berdiri, tidak lagi sebagai pria yang tersesat di hutan, tetapi sebagai bagian dari sejarah desa ini, sebagai pria yang telah mengembalikan harapan bagi mereka, sebagai takdir yang akhirnya terpenuhi.